Halo Sobat Cek Tight. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 sebentar lagi dimulai, dan Timnas U23 Indonesia menjadi sorotan setelah pelatih Gerald van den Burg menyiapkan line-up terkuat untuk menghadapi lawan-lawan di grup J. Di grup ini, Garuda Muda akan bersua Makau, Laos, dan Korea Selatan. Dua lawan pertama relatif bisa diatasi, tapi menghadapi Korea Selatan jelas membutuhkan strategi dan pemain dengan level berbeda. Nah, dua nama yang kini jadi perhatian adalah Dion Marks, bek naturalisasi berdarah Palembang Belanda, dan Rafael Struijk, striker timnas senior yang kini turun membantu skuad U23. Keduanya disebut sebagai upgrade signifikan yang bisa meningkatkan kualitas Garuda Muda. Tapi seberapa besar pengaruh mereka? Bagaimana komposisi line-up ideal yang disiapkan Van den Burg? Dan apakah Indonesia punya peluang mencuri poin dari Korsel? Mari kita bahas tuntas. Transformasi skuad U23. Dari evaluasi hingga upgrade pertama, peta persaingan di grup J Timnas U23 Indonesia berada di grup J bersama Makau, Laos, dan Korea Selatan. Melawan Makau dan Laos, peluang kemenangan cukup besar karena kualitas pemain Indonesia jauh lebih unggul. Tapi lawan sesungguhnya adalah Korsel, raksasa Asia yang punya tradisi panjang di level usia muda. Van den Burg paham, jika hanya mengandalkan skuad lama, Garuda Muda akan kesulitan. Kedua, evaluasi performa sebelumnya sejak tampil di Piala AFF U23 2025, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki celah di beberapa sektor. Lini belakang sering kalah dalam duel udara dan kesulitan menjaga organisasi pertahanan. Lini tengah belum stabil dalam mengontrol tempo permainan. Lini depan kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Maka, langkah pertama yang diambil Van den Burg adalah melakukan perombakan skuad. Ketiga, pemain yang dicoret. Beberapa nama yang sebelumnya menghiasi skuad U23 harus tersingkir, antara lain Firman Julian Syahriar dan Yafi Altaf Indi Dominikus Dion. Meski punya potensi, Van den Burg menilai mereka belum siap menghadapi level Asia. Keempat, masuknya pemain upgrade sebagai gantinya. Ada dua tambahan penting. Rafael Struijk, striker timnas senior yang sudah berpengalaman melawan tim besar. Dion Marks, bek tengah naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI pada Februari tahun 2025. Keduanya diharapkan memberi dampak instan, baik dari sisi kualitas maupun mental bertanding. Kelima, siapa Dion Marks? Dion Wilhelmus Edi Marks lahir di Nijmegen, Belanda, pada 29 Juni tahun 2005. Didikan Akademi Vitesse 2014 sampai 2021 dan NAC Nijmegen 2021 sampai 2024. Kini membela klub Eredivisie Top As. Memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya asal Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai bek tengah, Dion punya postur ideal, disiplin dalam marking, dan berani dalam duel udara. Kehadirannya bisa mengisi celah rapuh yang sering jadi masalah Garuda Muda. Keenam, Rafael Struijk, striker Eropa di Garuda Muda. Struijk bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Ia sudah memperkuat timnas senior sejak 2023 dan kini turun membantu tim U23. Bermain di Adu Den Haag, Belanda. Punya karakter striker modern, cepat, cerdas mencari ruang, dan klinis dalam penyelesaian. Pengalaman di timnas senior membuatnya terbiasa menghadapi tekanan besar. Bersama U23, Struijk diproyeksikan sebagai ujung tombak utama. Ketujuh, prediksi line-up Van den Burg. Formasi yang paling mungkin dipakai adalah 4-3-3. Prediksi 11 vs Korsel. Gak, Cahya Supriyadi DF, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Dion Marks, Doni Tripamungkas MF, Tauni Firmansyah, Robi Darwis, Arkan Fikri, FW, Raihan Hanan, Rafael Struijk, Jens Riven ke-8. Analisis lini ke lini kiper. Cahya makin matang, berpengalaman di Liga Pertama. Bek, Dion Marks jadi pusat perhatian. Jika dikombinasikan dengan Kadek Arel, duet ini bisa lebih solid. Gelandang, trio Fikri, Darwis, Firmansyah memberi keseimbangan antara kreativitas dan pertahanan. Depan, Struijk jadi motor utama, dengan dukungan Hanan di sayap dan Raven sebagai target man. Kesembilan,
Kekuatan baru Garuda Muda dengan komposisi ini, Indonesia punya pertahanan lebih kokoh berkat Marks, lini depan lebih tajam berkat Struijk, mental bertanding lebih kuat karena ada pemain berpengalaman. Namun, tantangan sebenarnya masih menanti di depan. Fokus duel lawan Korea Selatan. Peluang dan strategi pertama. Profil Korea Selatan U23. Korsel adalah tim mapan di level Asia. Hampir setiap edisi Piala Asia U23, mereka selalu lolos, bahkan sering menembus semifinal. Karakteristik mereka: disiplin dalam organisasi, fisik prima, kecepatan tinggi dalam transisi, tajam dalam bola mati. Dengan kualitas seperti ini, Korsel jelas berada satu level di atas Makau, Laos, bahkan Indonesia. Kedua, peran Dion Marks di lini belakang melawan Korsel. Dion Marks akan jadi kunci. Ia harus menjaga lini belakang dari pressing tinggi Korsel. Posturnya bisa jadi keuntungan saat menghadapi bola udara. Kepemimpinannya bisa memberi rasa aman bagi lini pertahanan. Jika Dion gagal adaptasi cepat, Korsel bisa dengan mudah membongkar pertahanan. Ketiga, Rafael Struijk. Andalan serangan balik Indonesia tidak mungkin mendominasi penguasaan bola lawan Korsel. Maka, senjata utama adalah counter-attack. Di sini, Struijk sangat dibutuhkan. Mobilitasnya bisa membuka ruang. Penyelesaian akhirnya bisa menentukan hasil. Kombinasinya dengan Raihan Hennen di sayap bisa jadi kejutan. Keempat, strategi Vandenberg. Beberapa opsi strategi 4-3-3 fleksibel berubah menjadi 4-5-1 saat bertahan. Pressing menengah, tidak terlalu tinggi agar tidak kelelahan. Serangan balik cepat, memanfaatkan Struijk dan Hennen. Bola mati, mengandalkan Dion Marks saat corner dan free kick. Kelima, dukungan lini tengah. Gelandang jati faktor penentu. Robbie Darwish, pemutus serangan lawan. Arhan Fikri, kreator serangan. Tony Firmansyah, penghubung antar lini. Jika mereka gagal menjaga ritme, Korsel akan dominan penuh. Keenam, skenario pertandingan menang. Kejutan besar, membuka jalan ke Piala Asia U23. Imbang, hasil bagus, menambah kepercayaan diri. Kalah, masih wajar, tapi jadi bahan evaluasi besar. Ketujuh, peluang Indonesia. Apakah Indonesia bisa mencuri poin? Jawabannya, mungkin. Faktor kejutan bisa muncul. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta akan jadi energi ekstra. Jika disiplin bertahan dan efisien menyerang, hasil imbang bisa diraih. Tapi realistisnya, Korsel tetap unggulan. Sobat Cek Fakta, kehadiran Dion Marks dan Rafael Struijk memang menjadi upgrade signifikan bagi timnas U23. Vandenberg menunjukkan keseriusannya menyiapkan tim yang lebih tangguh, terutama untuk menghadapi raksasa Asia seperti Korea Selatan. Namun, sepak bola bukan hanya soal nama besar. Adaptasi, mental, dan taktik akan menentukan hasil di lapangan. Akankah line-up terkuat ini cukup untuk membawa Indonesia lolos dari grup J? Atau justru Garuda Muda masih harus belajar banyak sebelum bersaing di level Asia? Satu hal yang pasti, perjalanan ini adalah bagian penting dari pembangunan generasi emas sepak bola Indonesia. Terus dukung Garuda Muda, dan jangan lupa ikuti update terlengkapnya hanya di Cek Fakta.